Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asal-usul manusia, yaitu ada teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Yang pertama yaitu teori Yunan. Salah satu tokoh yang mendorong teori ini yaitu Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Berbentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Sedangkan dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Campu yang berkembang di Kamboja. Persamaan inilah yang memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunani. Yang kedua yaitu teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin. Teori Nusantara menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Dalam teori Nusantara juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Yang ketiga yaitu teori out of Africa. Teori out of Africa adalah teori fosil nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari teori-teori sebelumnya. Teori ini menggunakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berawal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria, yaitu gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun lalu. Pada sekitar tahun itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut lebih menjadi dangkal karena air masih berbentuk gletser. Pada masa itu memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya dan kelompok lain yang bermigrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Australia, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Leks Mungo. Selain itu, ada dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika di masa itu, yakni jalur untuk menuju lembah Sungai Nil. Wilayah tersebut melintasi semenanjung Sinai, kemudian ke bagian utara melewati Arab Levant dan jalur yang melewati Laut Merah. Teori yang keempat yaitu teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan ini hampir serupa dengan teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Teori ini didukung oleh ahli Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori itu. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah tidak adanya genetika yang sama kromosom manusia, baik bangsa Indonesia dengan bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa.
Jadi, dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkan hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini.